hadir sebagai pembicara kunci dalam prosesi seminar nasional penelitian dan seminar pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta, ekonom dan pengusaha nasional Sandiaga Uno, yang menyampaikan materi terkait ekonomi, bisnis, dan kewirausahaan sebagai pilar pembangunan bangsa, khususnya dalam penguatan di tengah terpaan pandemi COVID-19 dan gelombang pemutusan hubungan kerja di tengah masyarakat, dan menyongsong 1 abad kemerdekaan Indonesia. Sandi menyampaikan ikhtiar terkait strategi dan sinergi yang harus dibangun oleh semua anak bangsa dalam rangka memastikan terwujudnya Indonesia dengan bonus demografi pada 25 tahun mendatang, serta menjadi negara dengan pembangunan ekonominya yang semakin diperhitungkan. 2045 ini momentum 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Usianya sudah 1 abad. Tersisa dari sekarang menuju 2045 tinggal 25 years. 25 tahun dari sekarang kita 100 tahun. Nah, kita semua punya mimpi besar, betul kan? Mimpi besar yang sudah dipikirkan jauh hari oleh para bapak-bapak pendiri bangsa, founding fathers. Ada tertulis di konstitusi kita. Jadi karena hari ini topiknya adalah pengabdian kepada masyarakat, saya ingin mengingatkan kita semua termasuk diri saya apa yang tertulis di konstitusi kita. 4 poin. 1, melindungi, to protect and to serve. 2, memajukan kesejahteraan umum. Ini adalah mensejahterakan dan memakmurkan bangsa. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa, to educate and to energize. Dan 4, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini adalah world peace. Ini adalah bagian-bagian daripada solusi yang mesti kita hadirkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh rakyat kita. Sebagai seorang entrepreneur, baik mindset entrepreneur maupun profesinya sebagai entrepreneur, kita harus memainstreamkan atau menjadikan pilihan utama entrepreneurship sebagai pola pikir dan juga sebagai pilar pembangunan ke depan. Untuk apa? Untuk buka lapangan kerja. Sehingga 15-20 juta yang kehilangan lapangan pekerjaan itu bisa didorong. Nah, ini kita bicara mengenai Omnibus Law, tadi ada yang tanya. Sebagai keluarga besar UMJ, tentunya kita selalu bilang, kita harus ciptakan lapangan kerja, ciptakan lapangan kerja, ciptakan lapangan kerja. Siapakah yang menciptakan lapangan pekerjaan? 97% itu adalah UMKM. 97% lapangan kerja itu diciptakan oleh usaha mikro dan usaha kecil. Berarti fokus kita sebetulnya harusnya memberdayakan UMKM dan menumbuhkan pendidikan yang berkualitas. Kenapa? Kekinian. Karena dengan pendidikan yang berkualitas dan tuntas, kita bisa menambah peluang untuk mencetak entrepreneur-entrepreneur yang akan membantu membuka lapangan pekerjaan. Nah, mari kita bersatu padu, kita perbesar lulusan perguruan tinggi, terutama di bidang sains dan teknologi. UMJ ada di garda depan, cetak inovator-inovator yang juga menjadi 45 penduduk Indonesia, insya Allah 318 juta jiwa, 318 juta. Kalau setelah wabah kita harus capcus kembali berjuang, wujudkan target pertumbuhan ekonomi stabil bukan di 5% tapi di 7%. GDP per kapita kita hampir 30.000 per kapita di tahun 2045, ini nomor 4 terbesar di dunia. Jauh meninggalkan negara-negara yang pernah menjajah kita. So guys, Indonesia emas insya Allah akan tercapai. Kita butuh kerja 4As. Mau naik kelas, kerja 4As, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Kita mulai sekarang dan 25 tahun ke depan kita akan nikmati. TV Mo memberitakan dari Jakarta.